Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat eh, Ibu Kepala SMKN 1 Tasikmalaya, rekan-rekan panitia MPLS yang saya hormati, serta anak-anakku peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur bila kita panjatkan kehadirat Robi. Alhamdulillah berkat rahmat dan inayahnya kita pada hari ini bisa bertemu kembali. Hari ini adalah hari yang bersejarah buat kalian, siswa baru di tahun pelajaran yang baru ini, karena ini adalah hari pertama Anda menjadi siswa SMKN 1 Tasikmalaya. Ini patut Anda syukuri. Salawat dan salam semoga dilimpahkan paduka alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana strategi belajar efektif di SMK 1 Tasikmalaya, serta bagaimana kurikulum SMKN 1 Tasikmalaya yang akan Anda hadapi selama 3 tahun ke depan. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan selain dari cara belajar efektif. Yang pertama, cara belajar efektif tentunya sesuai dengan topik yang akan saya sampaikan. Yang kedua, tentang bagaimana karakteristik kurikulum SMKN 1 Tasikmalaya dan siapa saja yang menjadi bagian dari tim kurikulum SMKN 1 Tasikmalaya. Saya sampai lupa, saya ucapkan selamat datang, Wilujeng Sumping. Saya ucapkan selamat kepada Anda yang telah terpilih, ditakdirkan oleh Tuhan, terpilih menjadi siswa SMKN 1 Tasikmalaya tahun pelajaran 2020-2021. Selamat karena Anda telah berkompetisi sangat hebat. Perlu Anda ketahui bahwa SMKN 1 Tasikmalaya menjadi salah satu sekolah favorit yang di jumlah pendaftar pada tahap 1 dan tahap 2 itu sekitar 1.400 pendaftar. Jumlah yang kita terima adalah sekitar 612 orang, berarti Anda ada termasuk salah satunya yang terpilih. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan cara yang bagaimana Anda bisa belajar dengan baik, dengan efektif, sehingga tujuan Anda masuk ke SMKN 1 Tasikmalaya bisa tercapai. Seperti apa sih cara belajar yang efektif itu? Tentunya Anda harus mengetahui apa sebetulnya makna dari belajar efektif. Yang pertama adalah bahwa belajar efektif itu adalah belajar tepat sasaran, yaitu pola belajar yang memungkinkan seseorang mencapai kompetensi yang ditentukan. Itu namanya efektif, tepat guna, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, belajar efektif itu adalah belajar yang bermakna. Itu pola belajar yang memungkinkan siswa untuk menggunakan kompetensinya dalam kehidupannya. Ini cocok sekali dengan SMK. Misalnya, Anda di jurusan multimedia belajar bagaimana merakit komputer, bagaimana memperbaiki komputer yang rusak, atau bagaimana membuat sebuah program dari sebuah company profil. Ketika Anda nanti diminta tolong oleh orang tua Anda atau oleh saudara Anda untuk membuat semacam itu, tetapi Anda masih belum bisa menggunakannya atau menggunakan ilmu Anda, nah itu namanya tidak belajar efektif. Tetapi ketika Anda bisa menggunakan ilmu yang Anda peroleh, kompetensi yang Anda peroleh di sekolah, ketika ada orang tua Anda ataupun saudara Anda atau siapapun yang meminta bantuan Anda untuk membuat sesuatu sesuai dengan kompetensi yang sudah Anda pelajari, dan Anda bisa mempraktekkan itu, nah itu namanya belajar bermakna. Jadi jangan sampai Anda punya ilmunya, tetapi masih tetap menyuruh orang lain. Itu belajar. Orang akuntansi disebut belajar efektif adalah ketika dia bisa menerapkan ilmu pengetahuannya, menerapkan kompetensi yang dicapainya dalam kehidupan sehari-hari.
bisa mengatur uang dengan baik, bisa membuat pembukuan dengan baik. Itu namanya belajar bermakna. Dan yang terakhir, apa itu belajar efektif? Belajar efektif itu ada belajar efisien. Artinya pola belajar yang tidak menyita waktu. Tentunya butuh strategi-strategi yang jitu untuk supaya Anda belajarnya tidak menyita waktu, tidak memakan waktu yang sangat banyak. Bayangkan kalau Anda belajarnya tidak efektif, Anda di sekolah itu waktunya sangat banyak, tetapi kalau Anda efektif, Anda tidak akan merasa capek. Sama halnya ketika saat ini, pada saat masa pandemi COVID-19. Tentunya belajar yang baik itu bagaimana sesuai dengan target, tapi tidak menyita waktu yang terlalu banyak. Bagaimana strateginya? Ada beberapa hal yang harus Anda lakukan supaya pola pembelajaran Anda itu ada pembelajaran yang efektif. Satu, Anda harus menetapkan tujuan. Tujuannya apa? Ini penting. Banyak siswa yang masuk ke SMA atau ke SMK ketika ditanya apa tujuan kamu ingin belajar di SMK, dia tidak bisa menjawab. Nah, ini penting sekali. Misalnya kaitkan dengan cita-cita Anda. Oh, saya masuk ke akuntansi karena saya ingin jadi seorang akuntan. Maka tentu saja belajar Anda akan lebih efektif dengan itu. Karena apa? Targetnya jelas, ingin menjadi seorang akuntan. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya belajar Anda efektif, Anda harus mengatur jadwal belajar. Bukan hanya belajar di sekolah, tentu saja belajar di rumah yang paling utama. Dari 24 jam waktu Anda sehari semalam, coba Anda atur. Anda persentasekan berapa persen untuk belajar, berapa persen untuk beribadah, berapa persen untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kalau Anda sudah bisa membuat ataupun mengatur jadwal belajar Anda dengan baik dan benar, maka tentu saja belajar Anda akan efektif. Syaratnya adalah patuhi semua jadwal yang sudah Anda tetapkan. Yang ketiga adalah buat suasana belajar yang nyaman. Orang itu banyak cara belajarnya. Ada yang senang belajarnya sambil mendengarkan musik. Kalau itu bisa membuat Anda lebih nyaman dan bisa membuat Anda begitu banyak informasi ataupun ilmu yang Anda dapatkan, maka lakukanlah itu. Tapi kalau dengan musik Anda tidak nyaman, jangan lakukan itu. Artinya adalah dengan suasana nyaman, maka mood Anda ataupun perasaan Anda akan senang. Sehingga pada akhirnya apa yang Anda pelajari bisa dengan secara cepat Anda kuasai sehingga kompetensi Anda bisa lebih efektif atau bisa lebih meningkat tiap hari. Itu cara yang ketiga. Strategi yang keempat adalah membuat ringkasan. Nih, ini perlu diingat. Ringkasan yang Anda buat ketika SMP atau dengan ketika Anda sekarang di SMK itu berbeda sama sekali. Membuat ringkasan yang baik itu adalah ringkasan hasil membaca Anda. Bukan Anda lihat buku, oh ada bagian rangkuman, kemudian Anda salin itu. Bukan seperti itu. Tetapi Anda baca, Anda pelajari buku yang sudah ditentukan atau buku yang Anda baca, kemudian Anda tanyakan seberapa besar, seberapa hebat penguasaan Anda. Kemudian Anda tulis apa yang Anda pahami dari buku itu dalam sebuah ringkasan. Nah, itu ringkasan yang sebenarnya. Bukan menciplak atau menyontek rangkuman yang ada di buku kemudian dipindahkan ke buku catatan. Itu bukan yang seperti itu. Cara yang kelima, buat akronim atau singkatan yang mudah diingat.
Kalau di pelajaran PKN, misalnya asas pemilu, luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Silakan Anda bikin seperti itu. Anda pernah ingat ada salah satu lembaga bimbingan belajar yang jargonnya adalah The King Fastest Solution. Bagaimana membuat sesuatu dengan solusi yang sangat cepat. Salah satunya adalah dengan keyword-keyword itu, dengan kata kunci, dengan dalam bentuk akronim yang mudah Anda ingat. Seperti tadinya, luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian yang berikutnya, pahami, bukan menghafal. Maksudnya adalah Anda ketika membaca buku, ketika mempelajari sesuatu, bukan dihafal, tapi Anda pahami. Anda baca berkali-kali, kemudian Anda tafsirkan, ini maksudnya apa, sehingga Anda akan mudah ingat. Dan yang terakhir tentu saja, pantang menyerah. Jangan cepat putus asa. Nah, itulah beberapa strategi belajar efektif di SMK. Ingat, yang perlu Anda ingat bahwa Anda sekarang masuk ke fase pendidikan menengah yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya, sekolah menengah kejuruan, yang berbeda sekali dengan SMP ataupun dengan SMA, yang sangat berbeda sama sekali, sehingga perlu strategi belajar yang sangat efektif, yang sangat jitu, supaya Anda bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Perlu Anda ketahui, di SMK itu ada istilah kompeten belum kompeten. Dan itu sangat jelas takarannya, sangat jelas ukurannya. Siswa yang tidak bisa memenuhi ketentuan ataupun kriteria ketuntasan nilai yang telah ditetapkan oleh setiap mata pelajaran, maka dia bisa dinyatakan belum kompeten. Tidak naik, tidak lulus ada hal yang biasa di SMK. Tidak dipaksakan. Maka Anda harus bersiap, tanggalkan semua atribut-atribut ketika SMP, kebiasaan-kebiasaan ketika SMP. Nah, sekarang Anda masuk ke dunia SMK, Anda bikin strategi-strategi yang jitu. Ya, apa yang saya sampaikan barusan merupakan hanya salah satu saja. Hanya salah satu cara untuk supaya Anda bisa belajar efektif. Semoga Anda berhasil. Dan di SMK ini Anda bisa berprestasi jauh lebih hebat dibandingkan dengan ketika Anda sedang pada masa SMP. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana karakteristik kurikulum. Jadi saya menyebutkan bahwa antara SMA dan SMK mempunyai perbedaan yang sangat mencolok. Yang sangat mencolok. Apa saja perbedaannya, dan ini tidak akan Anda temukan kalau Anda bertanya pada teman Anda yang ada di SMA, Anda tidak akan menemukan apa yang Anda dapatkan hari ini. Apa yang saya sampaikan hari ini, itulah perbedaan antara SMA dengan SMK. Kita lihat. Ada yang namanya struktur kurikulum. Struktur kurikulum itu menggambarkan program-program pembelajaran seperti apa saja yang akan Anda ikuti selama Anda ada di SMK. Nah, ada istilahnya. Di SMK 1 itu ada 3 bidang keahlian. 3 bidang keahlian. 1, bidang keahlian bisnis manajemen. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang ketiga, teknik komputer dan informatika. Itu bidang keahliannya. Dari bidang keahlian itu kemudian turun, ada sebarannya. Apa sebarannya? Yaitu dalam wujud program keahlian. Ada 5 program keahlian di SMK 1. Yang pertama, ada bisnis dan pemasaran.
Yang kedua ada manajemen dan manajemen perkantoran. Yang ketiga akuntansi dan keuangan. Yang keempat teknik komputer dan informatika. Yang kelima perhotelan dan jasa pariwisata. Program keahlian ini banyak sekali macamnya. Turunannya banyak sekali. Nah, tetapi di SMK 1, turunan dari program keahlian itu dalam bentuk kompetensi keahlian. Inilah nama-nama yang kalian ingat, yang kalian pilih sewaktu kalian mendaftarkan diri kalian sebagai calon peserta didik ke SMK 1. Apa saja? Yang pertama, dari program keahlian bisnis dan pemasaran, itu kompetensi keahliannya adalah bisnis daring dan pemasaran, atau disingkat dengan BDP. Program keahlian manajemen perkantoran, itu kompetensi keahliannya adalah otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Dulu terkenal dengan nama AP, administrasi perkantoran. Sekarang singkatannya atau akronimnya adalah OTKP. Program keahlian akuntansi dan keuangan, kompetensi keahliannya adalah akuntansi dan keuangan lembaga atau AKL. Yang keempat, teknik komputer dan informatika, kompetensi keahlian yang dibuka di SMK 1 adalah multimedia. Dan yang terakhir, program keahlian perhotelan dan jasa perhotelan, kompetensi keahliannya perhotelan. Untuk kelas 10 tahun ini, ada 17 rombongan belajar yang terdiri atas 4 kelas kompetensi keahlian BDP, 3 kelas OTKP, 4 kelas akuntansi dan keuangan lembaga, 3 kelas multimedia, dan 3 kelas perhotelan. Kemudian bagaimana klasifikasi mata pelajarannya? Setelah Anda mengenal bidang keahlian, kompetensi keahlian, kemudian program keahlian. Nah, di SMK itu banyak sekali pelajarannya. Nanti di grup akan saya sampaikan mata pelajaran apa saja yang ada di SMK 1. Setiap kompetensi keahliannya. Tetapi dari sekian banyak mata pelajaran yang dipelajari oleh siswa-siswa SMK 1, itu bisa diklasifikasikan menjadi 4 mata pelajaran. Yang pertama ada kelompok muatan nasional. Ini familiar, sudah Anda pelajari juga waktu SMP, ada pendidikan agama dan budi pekerti, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan sejarah Indonesia. Yang kedua, ada muatan kewilayahan, yaitu PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Yang kedua, seni budaya. Nah, ini yang ketiga, inilah yang membedakan kita dengan SMA. Ada muatan peminatan kejuruan. Ini ada kelompok C kalau dulu namanya. Nah, kelompok mata pelajaran ini dibagi lagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok dasar bidang keahlian. Setiap kompetensi keahlian itu berbeda-beda. Maaf, setiap bidang keahlian itu berbeda-beda. Bisnis manajemen apa saja, pariwisata apa saja, teknologi informasi itu apa saja. Itu banyak sekali. Nanti akan saya share di grup WA masing-masing jurusan, masing-masing kompetensi keahlian. Kemudian yang kedua, ada kelompok dasar program keahlian. Inilah yang membedakan mata pelajaran di program keahlian yang satu dengan program keahlian yang lain. Yang membedakan program keahlian perhotelan dengan program keahlian teknik informatika dan komunikasi. Namanya kelompok dasar program keahlian. Biasanya
eh, kelompok yang pertama, kelompok dasar bidang kalian, itu dipelajarinya di kelas awal, di kelas 10. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 3 itu mulai dipelajari di kelas 11 dan 12. Dan yang terakhir ada kelompok muatan lokal, yaitu bahasa Sunda. Inilah di kita di SMK 1, bahasa Sunda itu dipelajari di kelas 10 dan di kelas 11. Nah, ketika Anda tanya ke teman Anda di SMA, pasti berbeda. Kalau di SMA ada IPA, ada IPS, ada bahasa. Nah, di kita tidak seperti itu. Bersiap-siaplah. Makanya tadi saya awali dengan bagaimana cara belajar efektif, karena mata pelajaran yang akan Anda hadapi sangat banyak. Kita mirip seperti kuliah di universitas. Biasanya di tingkat awal itu jumlah mata pelajaran banyak. Ada 11, ada yang 13, ada yang 12. Tapi ketika Anda naik kelas, ke kelas 11, itu pelajaran berkurang. Kemudian di kelas puncaknya di kelas 12 itu semakin berkurang. Nah, setiap mata pelajaran ini bagaimana proses pembelajarannya seperti biasa. Tapi ada bedanya. Ada bedanya dengan SMA. Apa perbedaannya? Di akhir nanti kita mulai di kelas 11, Anda akan menghadapi apa yang disebut dengan uji sertifikasi kompetensi. Jadi kompetensi Anda itu disertifikasi oleh siapa? Oleh lembaga sertifikasi profesi. Dan alhamdulillah SMK 1 sudah mempunyai LSP sendiri. Jadi Anda tidak perlu mencari-cari lagi, akan diuji oleh LSP P1 SMKN 1 Tasikmalaya. Nah, kemudian bagaimana jam belajarnya? Kita bisa melihat kelas 10 itu rata-rata per minggunya 48 jam pelajaran. Kemudian kelas 11 50 jam pelajaran, kelas 12 48 pelajaran. 1 jam pelajarannya itu 45 menit. Hari belajar dari Senin sampai Jumat. Kemudian jam belajar itu dari jam 7, Senin sampai Kamis dari jam 7 sampai dengan jam 16.15. Kemudian hari Jumatnya jam 7 sampai jam 11.30. Kecuali untuk kelas 11 itu sampai jam 14.15. Pada saat situasi saat ini nanti akan saya informasikan di hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, saya akan menginformasikan kepada seluruh siswa SMK Tasikmalaya bagaimana cara belajar pada saat situasi saat ini, ketika Anda masih diharuskan untuk belajar di rumah. Nah, ada yang terlewat tadi bahwa selain dari uji sertifikasi kompetensi, yang membedakan kita dengan madrasah aliyah ataupun sekolah menengah atas SMA itu adanya program dulu namanya praktek kerja industri. PKL kalau sekarang, praktek kerja lapangan. Ini lamanya 6 bulan. Lamanya 6 bulan, biasanya kita laksanakan dari bulan April ketika anak kelas 11 sampai dengan bulan September. Jadi lintas kelas. 3 bulan di kelas 11, 3 bulan di kelas 12. Hasil PKL-nya luar biasa. Kita banyak PKL-nya baik di Tasikmalaya ataupun di luar Tasikmalaya. Ada yang di Yogyakarta, ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung. Tergantung bagaimana hasil seleksinya. Itu diseleksi untuk perusahaan-perusahaan besar. Jadi bersyukurlah Anda masuk ke SMK
Karena di SMK ini luar biasa. SMK bukan pencetak pengangguran, tapi kita mencetak bagaimana Anda itu menjadi tenaga kerja yang siap digunakan ataupun siap bersaing dengan lulusan-lulusan yang lainnya. Dan bayangkan, Anda itu setelah Anda lulus dari SMK, itu bisa kerja dengan bekal keahlian, bisa juga kuliah. Ini keuntungannya masuk SMK. Anak-anakku kelas 10 yang berbahagia, terakhir saya ingin menyampaikan, siapa saja yang bertanggung jawab atau yang membantu kepala sekolah dalam kaitannya memperlancar proses pembelajaran. Sama hanya ketika SMP, ada yang disebut dengan bagian kurikulum. Wakasek kurikulumnya saya sendiri, Yusnawan Lubis MPD. Sehari-hari saya mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Saya dibantu oleh 2 orang rekan saya. Yang pertama oleh Pak Heri Darliana, yang bertanggung jawab dalam mengelola evaluasi, mulai dari ulangan harian, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, uji sertifikasi kompetensi, kemudian ujian akhir, UN, US, bulan yang berikutnya Pak Asep Dudi Permadi. Pak Heri sehari-hari mengajar di kompetensi keahlian multimedia, sedangkan Pak Asep Dudi mengajar di kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Baik, saya rasa cukup. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di SMKN Semaya. Jadilah siswa yang berprestasi. Jadilah siswa teladan. Jadilah siswa yang berkarakter, yang membedakan Anda dengan siswa-siswa lainnya di sekolah yang lain. Ingat, ketika Anda lulus nanti, saingan Anda bukan hanya anak SMK 1, bukan hanya orang Tasikmalaya, tapi saingan Anda adalah levelnya sudah level internasional. Tenaga kerja asing. Bagaimana cara kita melawannya? Tentunya dengan semakin meningkatkan kompetensi Anda. Akan banyak rintangan, akan banyak tantangan, akan banyak godaan. Apabila Anda tergelincir, maka Anda akan menjadi orang yang gagal di SMK 1. Yang pada akhirnya Anda akan dikembalikan kepada orang tua sebelum pada saatnya. Tapi yang berhasil, nanti di kelas 12, Anda akan kami kembalikan ke orang tua dengan berbagai macam predikat yang luar biasa. Ada sebagai lulusan terbaik, lulusan semuanya dinyatakan lulus dari SMK 1. Kita berharapnya seperti itu. Kuncinya adalah Anda harus merubah pola pikir Anda, bahwa Anda sekarang bukan lagi sebagai siswa SMP. Tapi Anda siswa SMK yang dituntut kemandirian. Terima kasih, semoga sukses. Saya doakan semoga Anda sukses di SMK 1 Tasikmalaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.